Unit 2 Agrobisnis pilihanku. A. Mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Setelah kalian mengenali ciri teks eksposisi, sekarang kalian akan diajak untuk memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tersendiri. Hal ini perlu dipahami untuk memudahkan kita membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya. Bagaimana struktur teks eksposisi? Mari kita baca terlebih dahulu bagaimana struktur teks eksposisi. 1. Struktur teks eksposis. Teks eksposisi terdiri dari 3 bagian yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Berikut struktur teks eksposisi. A. Tesis, yaitu pengenalan isu atau pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas. B. Rangkaian argumen, berupa beberapa pendapat penulis atas tesis yang telah diuraikan. Pendapat penulis diperkuat dengan fakta. Jadi fakta yang mendukung gagasan penulis dihadirkan di sini. C. Penegasan ulang yang disebut juga penutup atau kesimpulan. Pada bagian ini, disajikan simpulan dan rangkuman topik yang dibahas. Secara ringkas struktur teks eksposisi digambarkan sebagai berikut. Struktur teks eksposis, tesis, isu, permasalahan, pandangan umum, rangkaian argumen, pendapat dan fakta, penegasan ulang, simpulan dan rangkuman. 2. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. A. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Contohnya dalam teks bencana hidrometeorologi dapat kita minimalisir terdapat kata hidrometeorologi, signifikan, minimalisir, dan ilegal. B. Menggunakan kata-kata kausalitas, menunjukkan hubungan argumentasi, seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu dan, menggunakan kata-kata kronologis, keterangan waktu, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, ataupun menggunakan kata-kata yang menyatakan, perbandingan, pertentangan seperti sebaliknya, berbeda. Halnya, namun, C. Menggunakan kata-kata kerja mental, mental verba. Contohnya penggunaan, kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain sebagainya. D. Menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, sesuai dengan pernyataan. E. Menggunakan kata-kata persuasif, mengajak, seperti sebaiknya, harusnya, diharapkan, dan menggunakan kata-kata denotatif bermakna sebenarnya. B. Menyajikan teks eksposisi. 1. Langkah-langkah penyajian. Penyajian teks eksposisi harus memperhatikan susunan strukturnya yang terdiri dari tesis, diikuti rangkaian argumen, kemudian diakhiri dengan penegasan, kembali. Pada teks eksposisi juga perlu adanya penyajian fakta sebagai pendukung argumen-argumen yang telah dipaparkan. Langkah-langkah penyajiannya adalah sebagai berikut. A. Menentukan isu atau permasalahan. B. Membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu dan melakukan pengamatan lapangan. C. Mendaftar topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil yang didapatkan. Setelah melakukan langkah B, D. Menyusun kerangka dan struktur teks eksposisi secara sistematis. E. Mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi. Mengembangkan topik yang telah terdaftar menjadi beberapa argumen dengan tetap memperhatikan kaidah kebahasaan teks eksposisi. 2. Kegiatan penyuntingan. Penyuntingan dilakukan setelah teks eksposisi selesai dibuat. Sebelum disajikan kepada pembaca, teks eksposisi perlu melalui proses ini. Unsur-unsur yang perlu disunting yaitu: A. Isi teks eksposisi haruslah memiliki daya tarik baik pada bagian isu, argumen, dan fakta sebagai pendukungnya. B. Struktur teks harus urut dan lengkap. Kalimat-kalimat yang dirangkai harus saling berkaitan dan merujuk pada isu atau topik yang sedang dibicarakan. C. Kaidah kebahasaan yang digunakan sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Paragraf yang disusun memerlukan keefektifan kalimat dan ketepatan penulisan ejaan. Penyunting memerlukan pemahaman tentang tata bahasa dan penulisan ejaan yang lebih. Latihan 1. Menentukan struktur teks eksposisi.
Bacalah contoh teks eksposisi berikut kemudian tentukan strukturnya dengan mengisi format berikut. Terarium pilihanku, dunia bisnis sudah semakin melebarkan sayapnya. Mulai dari barang yang tampak, besar seperti properti hingga barang yang kecil seperti tanaman hias. Baru-baru ini, terdengar kabar bahwa ada tanaman hias di dalam kaca. Banyak yang mengenalnya dengan sebutan terarium. Terarium menjadi salah satu alternatif untuk para pecinta tanaman tetapi tidak memiliki lahan yang cukup untuk bercocok tanam. Maka memiliki taman kecil di dalam kaca menjadi salah satu pilihan. Selain dapat menyalurkan hobi juga dapat sebagai hiasan di atas meja ataupun penghias sudut-sudut ruangan. Bentuknya yang kecil dan praktis tidak membutuhkan ruang yang besar untuk peletakan. Tidak semua tanaman dapat dijadikan terarium. Hanya tanaman yang berakar serabut, berdaun kaku, dan dapat menyimpan air seperti kaktus dan lidah buaya yang dapat dijadikan taman dalam kaca ini. Untuk orang yang menjadikan terarium bukan hanya sekedar hobi dapat menjadikannya sebagai lahan usaha. Sebagian orang yang tidak bekerja di perusahaan atau di kantor tetapi dan ingin tetap di rumah dapat menjadikan terarium sebagai usaha. Berbekal kemauan, bakat, dan media sosial, mereka dapat memulai usaha ini. Usaha ini termasuk usaha yang menjanjikan. Terarium dapat dijual mulai dari harga puluhan ribu hingga jutaan. Pembelian terarium dengan harga puluhan ribu akan didapatkan terarium dengan bentuk kaca yang sederhana. Sedangkan harga ratusan ribu hingga jutaan untuk terarium dengan model kaca yang rumit dan langka. Penataan taman di dalamnya juga akan semakin indah. Pengusaha terarium dapat meraup keuntungan di atas 5 juta tiap bulan seperti salah satu pengusaha terarium yang bernama Mahadi. Ia menjual terarium buatannya dengan kisaran harga 300 ribu hingga 1,5 juta rupiah dengan keuntungan 7 juta per bulan. Masih banyak Mahadi lain yang mungkin meraup keuntungan lebih dari 7 juta per bulan. Jelas pengalaman Mahadi tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk memulai usaha ini. Tidak diragukan lagi bahwa usaha terarium menjadi pilihan bijak untuk meraih keuntungan. Ayo berlatih menentukan struktur teks eksposisi. Kalian bisa memulai dengan membaca teks terarium pilihanku, kemudian tentukan bagian mana yang menyatakan tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang teks eksposisi struktur, tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Coba perhatikan uraian dalam tabel berikut. Kalian bisa belajar bagaimana menentukan kerangka utama dan perincian topik dari teks berjudul terarium pilihanku. Kerangka utama perincian topik, tesis terarium merupakan alternatif bagi orang yang tidak memiliki lahan luas. Rangkaian argumen terarium menjadi pilihan praktis sebagai sarana bercocok tanam. Terarium dapat digunakan untuk hiasan meja. Terarium menjadi usaha yang digemari saat ini. Penegasan ulang usaha terarium menjadi pilihan bijak untuk meraih keuntungan. Latihan 2. Menentukan kebahasaan teks eksposisi. Tentukan ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks berjudul Terarium Pilihanku dengan mengisi tabel berikut aspek kebahasaan hasil pengamatan. 1. Penggunaan istilah. 2. Konjungsi kausalitas. 3. Kata kerja mental. 4. Kata perujukan. 5. Kata persuasif. Simpulan teks. Penugasan unit 2. Buatlah kerangka teks eksposisi yang bertema agrobisnis secara berkelompok. Tentukan terlebih dahulu rancangan struktur dan perincian topiknya. Kembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksposisi yang baik. Setelah itu hasil pekerjaan kelompokmu akan disunting oleh kelompok yang lain. Begitu pula sebaliknya, kelompokmu akan menyunting hasil pekerjaan kelompok yang lain secara berpasangan. Rundingkan hasil suntinganmu dengan kelompok pasanganmu dan berikan masukan untuk perbaikan teks. Selamat mencoba ya! Sebelum kalian menulis sebuah teks eksposisi, bacalah paparan berikut ini dengan cermat. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. A. Menentukan isu atau masalah yang akan dibahas.
B. Membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu atau masalah yang akan dibahas. C. Mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu atau masalah yang akan dibahas. Contoh, usaha agrobisnis yang bisa dikembangkan melihat potensi di daerahmu. D. Menyusun kerangka karangan dari struktur teks eksposisi yang akan ditulis. Kerangka karangan terdiri dari tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Masing-masing bagian tersebut ditulis perincian topik yang akan ditulis. E. Mengembangkan kerangka karangan menjadi teks eksposisi. Topik-topik yang sudah kalian tentukan tadi ditulis dalam bentuk argumen atau pendapat atau gagasan yang jelas dan logis. Perkuat dengan fakta. Perhatikan urutan struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaannya. Sebagai latihan, buatlah gagasan yang sederhana sehingga mudah untuk mengembangkannya. Selamat mencoba! Setelah kalian menulis teks eksposisi, maka hasil pekerjaan akan disunting oleh kelompok yang lain dengan pedoman penyuntingan teks. Berikut pedoman penyuntingan teks. No aspek deskripsi ya tidak. 1. Jenis teks apakah tulisan temanmu berupa teks eksposisi. 2. Struktur teks apakah tulisan temanmu memuat tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. 3. Keterpaduan teks apakah antara paragraf satu dengan yang lainnya saling berkaitan. 4. Ketepatan penulisan ejaan dan tanda baca. Apakah tidak ada kesalahan dalam penulisan, ejaan dan tanda baca? Rangkuman. 1. Ciri umum teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat yang disertai dengan fakta. Di dalamnya terdapat gagasan dan fakta. Fakta memperkuat gagasan yang disampaikan. 2. Unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi adalah gagasan dan fakta. Fakta berfungsi memperkuat gagasan. 3. Pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi. A. Pola umum khusus. Teks yang menggunakan pola ini menempatkan ide pokok paragraf pada awal paragraf yang berupa ide umum. Kemudian ide-ide penjelas atau khusus diletakkan setelahnya. Pola ini disebut juga paragraf deduktif. B. Pola khusus umum. Kebalikan dengan pola sebelumnya, pola ini memunculkan ide-ide khusus, terlebih dahulu kemudian diikuti oleh ide umum. Pada bagian akhir teks berfungsi sebagai kesimpulan atau rangkuman dari gagasan sebelumnya. C. Pola ilustrasi. Pola ini bercirikan penggunaan ilustrasi di dalam penyajian teks eksposisi. Penggunaan ilustrasi yang konkret akan mendukung sebuah pendapat sebagai suatu bukti. D. Pola perbandingan. Pembaca perlu diyakinkan mengenai suatu pendapat. Oleh karenanya, perbandingan dihadirkan untuk memberikan kesan kebenaran terhadap suatu pendapat. Jadi pembaca dapat secara yakin menerima pendapat kita yang dituangkan dalam gagasan umum dan diperjelas dengan gagasan penjelasnya. 4. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Tesis, yaitu pengenalan isu atau pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas. B. Rangkaian argumen, berupa beberapa pendapat penulis atas tesis yang telah diuraikan. Pendapat penulis diperkuat dengan fakta. Jadi fakta yang mendukung gagasan penulis dihadirkan di sini. C. Penegasan ulang yang disebut juga penutup atau kesimpulan. Pada bagian ini disajikan simpulan dan rangkuman topik yang dibahas. 5. Ciri kebahasaan teks eksposisi. A. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Contohnya dalam teks bencana hidrometeorologi terdapat kata hidrometeorologi, signifikan, minimalisir, dan ilegal. B. Menggunakan kata-kata kausalitas, menunjukkan hubungan argumentasi. Seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu dan, menggunakan kata-kata kronologis, keterangan waktu, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, ataupun menggunakan kata-kata yang menyatakan, perbandingan pertentangan seperti sebaliknya, berbeda halnya, namun, C. Menggunakan kata-kata kerja mental, mental verba, contohnya penggunaan, kata diharapkan,
memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain sebagainya. D. Menggunakan kata-kata perujukan. Seperti berdasarkan data, sesuai dengan pernyataan. E. Menggunakan kata-kata persuasif, mengajak, seperti sebaiknya, harusnya, diharapkan, dan menggunakan kata-kata denotatif, bermakna sebenarnya. 6. Langkah menyimpulkan teks. Langkah menyimpulkan teks dengan cara A. Menentukan gagasan umum setiap paragraf. B. Merangkai gagasan umum tersebut menjadi paragraf simpulan dengan menggunakan kalimat sendiri. 7. Langkah menulis teks eksposisi. Langkah yang ditempuh untuk menulis eksposisi sebagai berikut. A. Menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. B. Membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu atau masalah yang akan dibahas. C. Mendaftar topik yang berkaitan dengan isu atau masalah yang akan dibahas. D. Menyusun kerangka karangan terdiri dari tesis, rangkaian argumen, dan penegasan. E. Mengembangkan kerangka karangan menjadi teks eksposisi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan teks. Eksposisi. Uji kompetensi. A. Pilihlah jawaban yang tepat dengan menuliskan A, B, C, atau D. Bacalah cuplikan teks eksposisi berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Dalam dunia kedokteran, obesitas dikenal sebagai faktor utama penyebab penyakit jantung. Akibat dari kelebihan berat badan, jantung bekerja lebih keras. Jika jantung bekerja terlalu keras, hal ini jelas sangat berbahaya bagi kesehatan. Serangan jantung pun dapat terjadi. Selain itu, obesitas dapat pula meningkatkan kolesterol serta tekanan darah. Tingginya kolesterol dan tekanan darah dapat menyebabkan pembuluh darah pecah sehingga apa yang disebut sebagai stroke dapat terjadi. Tidak hanya masalah serangan jantung dan stroke. Obesitas dapat pula meningkatkan jumlah gula dalam darah. Jumlah gula yang tidak terkontrol ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang kita kenal sebagai diabetes. 1. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf tersebut termasuk jenis paragraf A. Induktif, B. Deduktif, C. Campuran, D. Perbandingan. Jawabannya B. Deduktif. 2. Kesimpulan paragraf tersebut adalah A. Obesitas dikenal sebagai faktor utama penyebab jantung, tingginya kolesterol serta tekanan darah, dan diabetes. B. Jumlah gula darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang kita kenal sebagai diabetes. C. Dalam dunia kedokteran dikenal adanya obesitas yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. D. Kelebihan berat badan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit berbahaya. Jawabannya adalah D. Kelebihan berat badan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit berbahaya. 3. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Pendidikan karakter sangat penting bagi remaja untuk membantu mereka menuju hal yang positif. Karakter positif remaja memicu perubahan yang positif pula pada negara. Remaja adalah pewaris negara di masa yang akan datang. Jika memiliki remaja yang berkualitas maka negara juga akan berkualitas juga. Paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan A. Induktif, B. Deduktif, C. Ilustrasi, D. Perbandingan. Jawabannya adalah B. Deduktif. 4. Perhatikan teks eksposisi berikut. Sementara itu, buku adalah sumber pengetahuan, seperti semboyan buku jendela, ilmu dan baca buku, buka dunia. Dengan membaca buku, kita akan memperoleh pengetahuan. Oleh sebab itu, kegiatan literasi dapat memperbaiki kehidupan. Untuk itu, usaha peningkatan minat baca perlu didukung terus sehingga taraf hidup masyarakat meningkat. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Membaca dapat memperbaiki kehidupan. B. Dengan membaca buku, kita akan memperoleh ilmu. C. Usaha meningkatkan minat baca perlu didukung sehingga taraf hidup masyarakat meningkat. D. Buku adalah sumber pengetahuan, seperti semboyan buku jendela ilmu dan baca buku, buka dunia. Jawabannya adalah D. Buku adalah sumber pengetahuan, seperti semboyan buku jendela ilmu dan baca buku, buka dunia. 5. Bacalah teks berikut ini.
pertanian merupakan salah satu sektor utama di negeri ini. Akan tetapi, kita ternyata masih sering mengimpor beras dari negara lain. Pada masa ini, kita semua dituntut untuk lebih kreatif lagi, terutama dalam masalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan bahan pangan seperti beras. Paragraf tersebut termasuk dalam A. Penegasan ulang, B. Argumentasi, C. Persuasi, D. Tesis. Jawabannya adalah D. Tesis. 6. Berikut ini merupakan kalimat boros adalah A. Manfaat tanaman kemangi sangat banyak, B. Pemandangan di pegunungan itu sangat indah, C. Udara bersih di pegunungan itu sangat segar, D. Banyak terumbu karang rusak akibat penggunaan bom ikan. Jawabannya adalah D. Banyak terumbu karang rusak akibat penggunaan bom ikan. 7. Contoh kesimpulan yang dapat digunakan dalam teks eksposisi yaitu A. Cara memutihkan kulit yang sangat mudah, bukan. B. Dengan demikian sebaiknya seluruh siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. C. Masyarakat yang melakukan kredit memang seharusnya memikirkan terlebih dahulu secara matang untuk pengajuan kredit yang akan dilakukan. D. Sebaiknya setiap orang tua mendidik anak dengan sebaiknya. Jawabannya adalah B. Dengan demikian sebaiknya seluruh siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 8. Perhatikan paragraf eksposisi berikut. Tahukah Anda apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan pengeroposan tulang dan bagaimana cara mengatasinya? Pengeroposan tulang hingga kini masih menjadi masalah tulang yang sering terjadi khususnya pada para manula. Paragraf di atas merupakan salah satu struktur teks eksposisi, yaitu A. Pembahasan, B. Keterangan, C. Kesimpulan, D. Pernyataan umum. Jawabannya adalah D. Pernyataan umum. 9. Bacalah kutipan teks eksposisi berikut. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah masih belum merata. Ada beberapa wilayah di daerah tersebut yang sama sekali belum tersentuh bantuan. Seharusnya pemerintah daerah lebih mengutamakan wilayah paling terpencil dan sulit dijangkau. Hal tersebut karena wilayah terpencil tersebut sangat membutuhkan bantuan. Persamaan kata mengutamakan dari bagian teks eksposisi di atas adalah A. Mengusulkan, B. Membiarkan, C. Memajukan, D. Mendahulukan. Jawabannya adalah D. Mendahulukan. 10. Permasalahan utama yang tengah dihadapi adalah bagaimana tumpukan sampah di sungai tersebut dibersihkan dalam waktu singkat. Ada dua pilihan yang bisa diambil oleh pihak terkait. Menyewa peralatan berat yang canggih membersihkan secara manual tetapi dengan konsekuensi akan selesai dalam waktu yang lama. Kata penghubung yang tepat untuk paragraf teks eksposisi di atas adalah A dan B atau C jika. D. Dalam. Jawabannya adalah A dan 11. Bacalah kutipan teks eksposisi berikut. 1. Sebelum beranjak ke masa dewasa tentunya anak-anak harus melewati masa remaja terlebih dahulu. 2. Usia remaja adalah berkisar 11 tahun sampai dengan 20 tahun. 30 pada masa inilah remaja akan mencari jati diri mereka. 4. Banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Dalam teks tersebut kalimat yang perlu disunting adalah kalimat A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, jawabannya adalah A. Pertama. 12. Perhatikan kalimat berikut. Manfaat daripada sebuah apel untuk kesehatan tubuh sangatlah berguna. Kalimat itu perlu perbaikan agar menjadi kalimat efektif sebaiknya diubah menjadi A. Manfaat sebuah apel untuk kesehatan tubuh sangatlah berguna. B. Manfaat apel untuk kesehatan tubuh sangatlah berguna. C. Manfaat daripada apel untuk kesehatan tubuh sangatlah berguna. D. Manfaat daripada sebuah apel untuk kesehatan tubuh berguna. Jawabannya adalah C. Manfaat daripada apel untuk kesehatan tubuh sangatlah berguna. 13. Kalimat berikut menggunakan imbuhan asing. A. Mengkonsumsi nanas dapat menurunkan kolesterol. B.
Banyak minum air putih bermanfaat bagi kesehatan. C. Kupu-kupu membantu proses penyerbukan bunga. D. Buah manggis banyak mengandung antioksidan. Jawabannya adalah B. Banyak minum air putih bermanfaat bagi kesehatan. 14. Bacalah cuplikan teks eksposisi berikut. Tahukah Anda bagaimana cara untuk memutihkan wajah secara alami? Banyak orang yang ingin memiliki wajah yang putih namun dengan cara alami. Cara memutihkan kulit ini sebenarnya sangat mudah. Caranya, ambillah sesendok air, perasan jeruk nipis dan setengah sendok madu murni. Campurkan kedua bahan tersebut, kemudian oleskan secara lembut pada wajah Anda. Biarkan selama sekitar 10 hingga 15 menit. Basuh dengan air dingin hingga bersih. Lakukan 2 kali dalam seminggu. Mudah bukan? Jadi, selain Anda menjadi lebih cantik alami. Dengan cara seperti ini Anda juga tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Teks eksposisi tersebut menggunakan pola pengembangan, E. Definisi, F. Analog. G. Ilustrasi, Haji proses. Jawabannya adalah Haji proses. 15. Kalimat berikut ini yang menggunakan kata tidak baku adalah A. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. B. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. C. Lebah memiliki perilaku yang khas. D. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Jawabannya adalah C. Lebah memiliki perilaku yang khas. 16. Bacalah kutipan teks eksposisi berikut. Untuk mengencangkan perut, sit-up merupakan olahraga yang tepat. Sit-up juga dapat mengecilkan perut yang buncit. Lebih dari itu, olahraga jenis apapun itu tentu saja dapat membantu memudahkan pembakaran lemak serta kalori yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dengan demikian, olahraga sangatlah penting agar tubuh tidak mudah lelah. Olahraga juga salah satu cara yang bisa diupayakan agar tidak mudah terserang penyakit. Kaidah yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut adalah A. Menggunakan kalimat imperatif. B. Menggunakan kata-kata perujukan. C. Menggunakan kata-kata kerja mental. D. Menggunakan kata yang menunjukkan kausalitas. Jawabannya adalah B. Menggunakan kata-kata perujukan. 17. Bacalah kutipan teks eksposisi berikut. 1. Cara membersihkan kaca jendela agar mengilap tidaklah sulit. 2. Bahan seperti tembakau dapat dimanfaatkan untuk membuat kaca lebih mengilap. 3. Tembakau memang terbukti untuk membuat kaca menjadi mengilap. 4. Caranya dengan menggosok kaca dengan rendaman air tembakau, kemudian mengeringkannya dengan lap kering yang bersih. Kalimat sumbang dalam paragraf tersebut adalah kalimat A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, jawabannya adalah C. Ketiga, 18. Pendidikan karakter sangat penting bagi remaja untuk membantu mereka menuju hal yang positif. Karakter positif remaja memicu perubahan yang positif pula pada negara. Remaja adalah pewaris negara di masa yang akan datang. Jika memiliki remaja yang berkualitas maka paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan A. Induktif, B. Deduktif, C. Ilustrasi, D. Perbandingan. Jawabannya adalah B. Deduktif. 19. Bacalah kutipan teks eksposisi berikut. 1. Sebelum beranjak ke masa dewasa tentunya anak-anak harus melewati masa remaja terlebih dahulu. 2. Usia remaja adalah berkisar 11 tahun sampai dengan 20 tahun. 3. Pada masa inilah remaja akan mencari jati diri mereka. 4. Banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Dalam teks tersebut kalimat yang perlu disunting adalah kalimat A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, jawabannya adalah A. Pertama, 20. Perhatikan kalimat berikut. 1. Di Indonesia peningkatan upaya pendidikan memang tergolong lumayan baik.
Selain itu, hal paling utama ialah harus ada minat siswa untuk berprestasi dan belajar. 2. Pendidikan adalah hal yang paling efektif dalam memperbaharui dunia. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengetahui segala informasi serta ilmu yang ada. 3. Jika peserta didik semakin aktif serta diimbangi dengan fasilitas yang baik dapat melakukan kerjasama, maka akan meningkatkan martabat Indonesia di kalangan negara-negara di dunia. 4. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah, contohnya Indonesia, dalam melakukan pembangunan gedung sekolah bahkan sampai melakukan kegiatan bebas biaya atau sekolah gratis, yang merupakan bagian tesis dalam sebuah teks eksposisi adalah kalimat bernomor A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Jawabannya adalah D, 4. Kunci jawaban, unit 1. Sadar lingkungan, kegiatan 1, latihan 1, 1. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk memberi informasi dan pengetahuan kepada pembaca. 2. Informatif, mengandung gagasan dan fakta. 3. Fakta berfungsi sebagai penguatan pendapat agar pembaca semakin meyakini penjelasan yang dipaparkan teks. 4. Gagasan, pendapat, komentar, penilaian terhadap isu, fakta, kenyataan yang dihadirkan untuk mendukung gagasan. 5. Ya. Di dalam debat terdapat pengungkapan gagasan dan fakta, sedangkan kedua hal tersebut adalah unsur utama di dalam teks eksposisi. Latihan 2, 1. Analisis, judul gagasan umum, gagasan khusus, fakta, lingkungan, bersih hidup, sehat, lingkungan. Bersih hidup, sehat, lingkungan, yang bersih akan menunjang terwujudnya hidup sehat. Di Indonesia tercatat perbandingan 20% dan 80% antara orang yang sadar kesehatan, lingkungan dan tidak. 2. Kesimpulan teks eksposisi, kesimpulannya adalah lingkungan yang bersih menciptakan hidup sehat. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dipaparkan di dalam teks tersebut. Agar kita dapat hidup sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Kegiatan 2, latihan 1, 1. Membaca teks. 2. Analisis gagasan utama dan jenis paragrafnya. Judul, bisnis tanaman hias, untung jutaan rupiah per bulan. Sumber, www.pertanianku.com. Paragraf ke jenis gagasan umum. 1. Deduktif, prospek bisnis tanaman hias. 2. Induktif, segala jenis usaha apa jika ditekuni pasti akan menghasilkan. Unit 2, latihan 1, teks eksposisi struktur, terarium pilihanku, dunia bisnis sudah semakin melebarkan sayapnya. Mulai dari barang yang tampak besar seperti properti hingga barang yang kecil seperti tanaman hias. Baru-baru ini terdengar kabar bahwa ada tanaman hias di dalam kaca. Banyak yang mengenalnya dengan sebutan terarium tesis. Terarium menjadi salah satu alternatif untuk para pecinta tanaman tetapi tidak memiliki lahan yang cukup untuk bercocok tanam. Maka memiliki taman kecil di dalam kaca menjadi salah satu pilihan. Selain dapat menyalurkan hobi, juga dapat sebagai hiasan di atas meja ataupun penghias sudut-sudut ruangan. Bentuknya yang kecil dan praktis, tidak membutuhkan ruang yang besar untuk peletakan. Tidak semua tanaman dapat dijadikan terarium. Hanya tanaman yang berakar serabut, berdaun kaku, dan dapat menyimpan air seperti kaktus dan lidah buaya yang dapat dijadikan taman dalam kaca ini. Untuk orang yang menjadikan terarium bukan hanya sekedar hobi, dapat menjadikannya sebagai lahan usaha. Sebagian orang yang tidak bekerja di perusahaan atau di kantor tetapi dan ingin tetap di rumah dapat menjadikan terarium sebagai usaha. Berbekal kemauan, bakat, dan media sosial, mereka dapat memulai usaha ini. Usaha ini termasuk usaha yang menjanjikan. Terarium dapat dijual mulai dari harga puluhan ribu hingga jutaan. Pembelian terarium dengan harga puluhan ribu akan didapatkan terarium dengan bentuk kaca yang sederhana. Sedangkan harga ratusan ribu
hingga jutaan untuk terarium dengan model kaca yang rumit dan langka, penataan taman di dalamnya juga akan semakin indah. Pengusaha terarium dapat meraup keuntungan di atas 5 juta tiap bulan seperti salah satu pengusaha terarium yang bernama Mahadi. Ia menjual terarium buatannya dengan kisaran harga 300.000 hingga 1,5 juta rupiah dengan keuntungan 7 juta per bulan. Rangkaian argumen, masih banyak Mahadi lain yang mungkin meraup keuntungan lebih dari 7 juta per bulan. Jelas pengalaman Mahadi tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk memulai usaha ini. Tidak diragukan lagi bahwa usaha terarium menjadi pilihan bijak untuk meraih keuntungan. Penegasan ulang, coba perhatikan uraian dalam tabel berikut, kerangka utama dan perincian topik dari teks berjudul Terarium Pilihanku. Kerangka utama perincian topik, tesis terarium merupakan alternatif bagi orang yang tidak memiliki lahan luas. Rangkaian argumen, terarium menjadi pilihan praktis sebagai saranan bercocok tanam. Terarium dapat digunakan untuk hiasan meja. Terarium menjadi usaha yang digemari saat ini. Penegasan ulang, usaha terarium menjadi pilihan bijak untuk meraih keuntungan. Latihan 2, ciri kebahasaan pada teks eksposisi berjudul Terarium Pilihanku. Aspek kebahasaan hasil pengamatan. 1. Penggunaan istilah. 2. Konjungsi kausalitas. 3. Kata kerja mental. 4. Kata perujukan. 5. Kata persuasif. Simpulan teks. Lengkapi dengan rubrik penskoran, skor maksimal, skor minimal, contoh perolehan skor, dan rumus penskoran.